Tapi karena kita dari awal sudah melihat hebatnya Allah dan sadar akan kelemahan kita, kadang kabul apa yang kita kehendaki ada di hati kita tuh sabar yang jamil ya kita. Sabar yang elok, Tuhan yang memberi. Jadi bila kita meminta sesuatu, asal memintanya dengan Allah, maka Allah tuh memberi aja. Atau kita menuntut sesuatu, ada cita-cita, matlab ini bisa juga diartikan cita-cita, tapi cita-cita tadi kita tuntut bersama Allah, maka mudah dikabulkan oleh Allah. Nah cuma jar Allah, peraturanku ada, kebijaksanaanku ada. Nah, karena aku bersifat ilmu, mana yang lebih berhak, mana yang lebih pantas untuk nyawaan itu, nah aku lebih paham. Nah itu. Jadi tidak ada sesuatu orang yang meminta itu ditolak oleh Tuhan, hakikatnya kada pernah ditolak. Seluruhnya dikabulkan, cuma Allah mengabulkan itu beserta kebijaksanaannya. Nang kayak kita berisi anak kita umur 5 tahun bisa bebandir, bisa buka sudah. Nah apa yang dilihatnya dikehendakinya terus ya. Melihat itu handaknya, melihat ini handak. Melihat di TV ini hendak harus saya punya seluruh dunia dikehendakinya itu kan akan nah, kuitan lagi bijaksana kada ya melihat lading landep bener di hadapan dia kehendakinya bah janukar lading dia padahal kada paham badan apa maksud lading dia melihat sekilas hendak namun kuitannya kada pintar julunginya lading nah berarti kuitan kada pintar ngarannya bah dia hendak nyentuh dia bah hendak ke situ dia Nah makanya kayak itu sifat kita ini. Jadi sifat kita ini jangan model kayak sifat kananakan. Nah, kenapa aja? Yang kananakan tadi kada paham, memangnya kananakan kada paham. Karena bila sudahnya tuah jangan mengerti, oh itu kasakalinya mati kada boleh. Maka abahku dulu menangati aku kada menjulungi lading. Oh itu kasakalinya. Nah jadi kita tuh kadang walaupun tua tapi belum paham. Pahamnya kayaknya bila sudah ujar orang yang ini tuh tadundumnya gitu. Nah, bila sudah yang tahangkup hanya paham. Nah, itu. Jadi bila kita menuntut sesuatu lawan Tuhan, itu memang seharusnya kayak itu dan menjadi kada sulit. Nah, asal lawan Allah kita bakal hendak, maka kada jadi sulit. Kayak pian misalnya anak membangun rumah apakah bangun rumah membangun apakah nak membangun istana membangun apakah itu beserta Allah kita membangun jangan model kayak mengandalkan kemampuan kita jangan yang kita andalkan itu Allah nah, maka bila Allah yang diandalkan ma tawaqqafa ay ma ta'assara kadalah sulit baik itu kehendak kita di dunia akhirat asal syaratnya anta thalibuhu bi rabbika engkau menuntutnya dengan Tuhan engkau kenapa aja kada sulit karena Allah itu segala-galanya Allah bersifat kudrat bersifat iradat bersifat ilmu bersifat hayat jadi kada sulit bagi sidin sugih ganiyun anil alamin sidin pamurah kada sulit bagi sidin bagi kita mungkin sulit bagi Allah kada karena itu hendaknya kita bila hendak apa-apa berencana bersama Allah. Maksudnya minta tolongi Tuhan. Maksudnya akui seorang kada sanggup. Nah gitu. Ya Allah, ulun hendak ini cuma ulun kada sanggup. Pian aja Tuhan naik. Nah itu bahasa Banjarnya. Pian aja Tuhan naik. Nah, itu dari sisi hakikat hati. Amun syariat bang jalannya kayak biasa syariat kayak biasa ain maksudnya nah bila ayat itu dalam ada di kitab kuning maksudnya tuh maksudnya apa anta tolibuhun itu maksudnya oh jasidin maksudnya adalah mulahidun mata hati engkau memandang mulahid mata hati engkau jadi ini gawiannya gawian hati iman engkau memandang keyakinan hati engkau memandang atau berisi kesadaran gitu aja tuh pihali talabi waktu engkau menuntut yang engkau inginkan
kita berisi kesadaran mulai atau berisi pandangan. Apabila berisi pandangan pihali talabihi, waktu kita menuntut apa yang kita inginkan. Apa yang dipandang, yang disadari? Rabbaka, adanya Tuhan engkau. Hadiral qalbi, nah yang selalu penentu di dalam segala sesuatu. Nah jadi Allah itu hadir. Kada pernah Allah tuh gaib dari kita tuh, kada pernah. Yang menggerakkan kita Allah, mendiamkan kita Allah. Nah sekarang adakah sunyi kita dari gerak dan diam? Kada sunyi. Berarti Allah tuh begawi terus. Hadir naranya. Hadir. Maksud hadir di sini Allah lah sebenarnya yang menentukan segala-galanya. Nah kita ini kita ini sebenarnya hakikatnya gaib. Kadada. Nah panah aja kita. Beda kadada berarti kada kawa menentukan segala-galanya. Kesadaran kita yang bakal hendak bahwa kita ini sebenarnya cuma bakal hendak, kemampuan kadada. Nah, dan kesadaran bahwa hanya Allah yang berisi kemampuan, dan memang hanya Allah yang sebenarnya kawa segala-galanya, sugih sidin segala-galanya. Nah menyadari nang kaya itu dituntut waktu kita hendak apa-apa. Menyadari kita kada kawa, anggaplah kita misalnya hendak membangun napakah misalnya pian, atau hendak supaya jadi apakah pian misalnya. Kayak ibarat orang tuh misalnya kuliah, batu kuliah itu cita-cita narenya. Nah waktu kita mencita-cita itu nah dituntut kita berisi kesadaran aku ini kada sanggup hendak menuju ke arah situ. Nah, yang bujur-bujur menentukan Allah, yang bujur-bujur kawa untuk segala-galanya mengatur seluruh itu Allah Ta'ala. Nah, kenapa aja kita kada sanggup? Karena kita ini fana. Orang fana ini artinya besi ilmu kada ada, besi kehendak tasarah orang, besi kudrat ditolongi orang, besi hayat dihidupkan orang. Nah artinya seluruhnya tadi kelebihan orang aja. Sadar kita Ibah itu pulang tahu kita pinando yang berisi sesungguh-sungguhnya kudrat hanya Allah, yang berisi iradat menentukan hanya Allah, yang berisi ilmu yang mengetahui segala-galanya hanya Allah. Nah kesadaran itu dituntut waktu kita bahandak apa-apa. Nah karena ada timbul kesadaran lalu kita mengakui fakir ulun Tuhanai. Nah pian aja yang ianya. Cukup dua aja kita memandang hanya Allah yang berisi sifat kudrat taksir memberi bakas. Hanya Allah yang berisi iradat yang menentukan. Nah, sadar nang kaya itu maka mau kada mau kita mu'tamidan alaihi. Nah, mu'tamidan alaihi berpegang kepadanya. Maksud berpegang hanya berharap kepadanya. Hanya berharap kepadanya. Mu'tamidan alaihi. Kita kada berpegang dengan diri kita, dengan kemampuan diri kita. Nah, yang kita hadangi ini Allah. Nah, maka orang yang cirinya menghadangi Allah sudah dipadahkan oleh Nabi ucapannya sebelum hendak bagawi-gawi bismillah. Nah, jadi bismillah itu ucapan orang yang sadar akan kelemahan dirinya sekaligus inya kenal akan kehebatan Tuhannya. Lalu inya mengucap bismillah. Nah, pian aja Tuhanai nah itu bismillah tuh. Pian aja Tuhanai. Ulun kada kawa, pian yang kawa bismillah. Nah, gitu. Nah, Bapak apakah? Bahkan dari hal yang paling kecil sekalipun hendak angkat banyu ini bismillah aja kita pian aja Tuhanai. Nah, apalagi perkara yang gonal. Nah, kalau bagi kita ada perbedaan antara yang ganal yang halus. Kalau bagi Allah tuh semuanya ringan beradaan, kada ada ganal, kada ada halus. Jadi mu'tamidan alaihi fi taysiri dzalikal matlabi. Nah, pada mudahnya tuntutan engkau, pada mudahnya apa yang engkau inginkan. Fi taysiri dzalikal matlabi.
nyawa misalnya hendak ini lalu jadi mudah ini tuh. Seandainya kada kabul pun, kada kabul maksudnya belum kabul tuh, tetap dimudahkan kita dengan kesabaran. Nah, asal ada kesadaran tadi dulu. Kabul memang belum lagi, tapi karena kita dari awal sudah melihat hebatnya Allah dan sadar akan kelemahan kita, kada kabul apa yang kita kehendaki, ada di hati kita tuh sabar yang jamil kita. Sabar yang elok, Tuhan yang memberi. Nah, kenapa Tuhan memberi itu? Karena memang kesadaran kita yang tadi disebut ma'rifat. Ma'rifat ini menimbulkan atau membuahkan akhlak yang baik di dalam hati. Nah, apa itu akhlak yang baik? Ya sabar. Sabar tuh hasil dari apa? Hasil dari ma'rifat. Pinandopang. Allah tuh bisi pengaturan yang baik mau wae bersabar. Nah, ya kalau pinandu Allah bisi pengaturan yang baik nih tuh nah. Ma'rifat narannya. Lalu timbul sabar, buah dari ma'rifat. Nah, jadi dua aja dulu ini pemahamannya. Pertama dulu sadar kita tuh kada kau apa-apa. Satu, pinando hanya Tuhan yang kau apa-apa. Dua, ma'rifat sudah. Apabila ma'rifat itu diandak waktu hendak apa-apa. Maka seandainya kabul, nah itu memang kemudahan dari Allah, anugerah sidin. Seandainya kada kabul, itu pun tetap anugerah sidin. Tapi kalau kita bersabar, kenapa? Memang ma'rifat kita membuahkan sabar. Jelas saya itulah.